Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Consistently. Kita baca bersama dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kebiasaan kita berasal dari hal-hal kecil yang kita lakukan secara konsisten. Ya, kita semua pasti memiliki kebiasaan. Hal yang sering kita lakukan, bahkan itu otomatis kita lakukan tanpa berpikir panjang. Kehidupan kita pun digerakkan oleh kebiasaan. Baik itu adalah kebiasaan baik dan buruk dalam beraktivitas, dalam bekerja, saat menjaga kesehatan kita, dalam kita berhubungan dengan orang lain. Ya, semuanya itu dimulai dari hal-hal kecil. Hal kecil yang kita lakukan secara berulang-ulang hingga itu menjadi hal yang besar. Namun, terkadang sesuatu yang rutin kita lakukan itu justru dianggap menjadi sesuatu yang tidak istimewa. Dan juga ada yang terjebak menjadi jenuh, menjadi bosan dengan kebiasaan itu. Ya, saat ini kita mau belajar dari beberapa tokoh Alkitab di mana mereka melakukan hal kecil, melakukan rutinitas mereka secara konsisten dan pada akhirnya berdampak besar. Yang pertama ada Maria. Maria ibu Yesus. Tidak setiap hari Maria bertemu dengan malaikat Gabriel. Sehari-hari ia adalah seorang ibu rumah tangga. Lalu Daniel. Tidak setiap hari Daniel masuk ke dalam gua singa. Yang ketiga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak setiap hari mereka masuk ke dalam dapur api dan dipanggang di dalamnya. Yang keempat, Daud. Tidak setiap hari Daud melawan Goliat. Hanya sesekali saja ada hal luar biasa yang terjadi, tetapi ini juga disertai dengan respon mereka yang luar biasa. Ya, di balik kejadian-kejadian itu, ada hal kecil dan dengan setia mereka lakukan. Ada kebiasaan yang sangat konsisten mereka lakukan. Kita belajar dari Daniel. Daniel memiliki kebiasaan yang baik. Kita baca bersama dalam Daniel 6 ayat 11. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dalam terjemahan lain dikatakan, Daniel tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Allahnya 3 kali sehari sebagaimana kebiasaannya. Ya, Daniel biasa berlutut dan berdoa serta memuji Allah. Tidak hanya dalam kehidupan doa. Dalam Daniel 1 ayat 8, dikatakan bahwa Daniel dan teman-temannya tidak mau memakan makanan raja, tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan raja dan juga anggur yang biasa diminum raja. Mereka makan sayur, mereka minum air, dan Daniel mengetahui apa yang baik bagi tubuhnya. Dan ia tidak mau merusak tubuhnya. Ya, selain itu ada juga Daud. Daud senang berdoa dan menyukai firman Tuhan. Nah, ini sangat terbukti. Masa muda Daud dihabiskan dengan menggembalakan domba. Saat banyak orang menganggap hal remeh itu, menganggap sepele pekerjaan yang dikerjakan oleh Daud ini, tapi Daud melakukan itu tetap dengan penuh tanggung jawab. Dalam 1 Samuel 17 ayat 28, kakaknya Eliab bertanya kepada Daud, ya beberapa saat sebelum Daud melawan Goliat, "Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" Ya, hanya sedikit. Tetapi dari sinilah kebiasaan dan karakter Daud makin terbentuk dari hari ke hari. Ya, tentu saja membentuk sebuah kebiasaan yang baik itu bukan hal yang instan. Butuh proses untuk membangun sebuah kebiasaan yang baik. Ya, mungkin akan juga menemui banyak hambatan. Tetapi ada satu hal yang perlu terus dilakukan, yaitu perlu adanya kesetiaan. Setia terhadap perkara-perkara yang kita lakukan. Setia terhadap segala hal yang kita lakukan, baik itu kecil sampai besar. Ya, bagaimana untuk menjadi seorang yang hebat? Ya, ini pertanyaan banyak orang ya. Bagaimana untuk menjadi seorang yang hebat? Yaitu kita melakukannya secara konsisten. Mulailah hal itu. Fokus dan lakukanlah secara bertahap. Dan jangan menyerah.
Lakukanlah itu sampai menjadi gaya hidup kita. Tanaman tidak akan berbunga atau berbuah dalam waktu yang singkat. Perlu waktu untuk menanam, untuk menyiram, memberi pupuk dengan konsisten dirawat hingga suatu hari menjadi buah yang bagus. Seorang atlet maraton tidak langsung berlari 5 km di hari pertamanya, atau bahkan langsung ikut yang 42 km di hari pertamanya dia berlatih. Ia membutuhkan waktu untuk berlatih, menemukan polanya, lalu meningkatkan pace-nya, membentuk kebiasaannya hingga sedikit demi sedikit hingga ia berhasil meraih 42 km itu. Ya, pertanyaannya apa yang mau kita bangun di kehidupan kita ini? Sebuah perenungan kita di akhir tahun ini, apa yang mau kita bangun di kehidupan ini? Ya, mari bentuk kebiasaan yang baik dalam segala hal. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, juga dalam pelayanan kita. Lakukanlah itu dengan segenap hatimu seperti semuanya itu untuk Tuhan. Ya, mari lakukan itu. Lakukan saja sekecil apapun itu. Kita bangun kebiasaan yang baik, kita tanam benih yang baik. Dengan sikap hati yang setia, melakukannya itu dengan konsisten. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang kami dapatkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terus membentuk kebiasaan, membentuk gaya hidup yang baik Tuhan. Roh Kudus yang mampukan setiap kami, menuntun setiap kami, mengajar kami untuk tetap setia melakukan segala hal. Kami mau melakukannya itu supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.